Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu aspek buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Saudara, pasti saudara sadar betapa penting seseorang memiliki penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri, seorang manusia itu bisa hidup di dalam bahaya yang sangat besar. Dan kita bersyukur sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang mengontrol hidup kita, sehingga ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita bisa menguasai diri dalam arti Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, pasti kita sering mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini hidup harus berjaga-jaga senantiasa. Saudara, apa artinya hidup yang berjaga-jaga senantiasa? Saudara, dari masa ke masa, saudara, banyak orang menafsirkan apa artinya berjaga-jaga itu. Ya tentunya kata berjaga-jaga ini terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada banyak orang boleh menghitung-hitung kapan tepatnya Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan yang sangat mengherankan adalah orang tersebut tidak lagi mau melakukan apa-apa dan hanya menunggu tanggal mainnya kapan Tuhan Yesus datang. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kapan dia datang tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan ingin kita berjaga-jaga. Saudara, sebenarnya bukan hanya orang percaya yang perlu berjaga-jaga, tetapi semua manusia, siapapun kita harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim bagi seluruh manusia. Dan saudara, betapa celakanya ketika dia datang, kita belum siap berjumpa dengan dia. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala.
Aku harus menerima baptisan, dan berapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama dia di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca daripada bagian firman Tuhan ini adalah peringatan Tuhan Yesus bahwa Ia akan datang kembali. Tentu, ketika Dia datang kembali yang kedua kali, Dia datang bukan sebagai juru selamat, namun Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang, tidak terkecuali. Saudara, itulah yang Tuhan katakan. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan Dia datang. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus memperingati supaya kita berjaga-jaga. Semua orang harus berjaga-jaga. Artinya, setiap orang dalam hidup ini harus mengantisipasi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Pertanyaannya, bagaimanakah seseorang itu mengantisipasi akan kedatangannya? Yang pertama, saudara, kita sebagai orang percaya siap akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ketika kita menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, ini sebuah gambaran daripada orang itu masih melakukan bagian yang patut dilakukannya dan hidup di dalam terang Tuhan. Sehingga apa yang dia perbuat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu gambaran. Itu seperti seseorang, tuan pulang dari pesta perkawinan. Maka ketika dia pulang, hamba yang baik, ketika tuan itu mengetuk pintu, dia langsung membukakan pintu. Itu artinya hamba itu memang berjaga-jaga. Dan dia tahu bahwa tuannya akan kembali. Dan dia siap membuka pintu, artinya dia juga melakukan tugasnya dengan baik. Karena dengan demikian, ketika tuannya datang, dia mengharap-harapkannya. Maka dia segera membukakan pintu. Saudara sebagai orang percaya, apakah tandanya saudara dan saya adalah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tanda-tandanya adalah ketika saudara dan saya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seturut dengan panggilan Tuhan berikan kepada kita. Dan hidup melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Saudara, itu adalah tanda-tanda saudara dan saya adalah orang-orang yang berjaga-jaga.
Orang-orang yang mengharapkan Tuhan datang kedua kali. Saudara, bukankah seorang hamba yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik, dia ingin tuannya kembali dan melihat pekerjaan itu dengan baik. Tetapi hamba yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dia pun tidak ingin tuannya melihat pekerjaannya. Oleh karena itu, dia pun tidak ingin tuannya cepat-cepat kembali, bukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga yang Tuhan Yesus maksudkan adalah, yaitu ketika engkau dan saya, di tengah dunia ini, di dalam dunia ini, engkau hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup sesuai panggilan Tuhan Yesus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang, menyatakan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Engkau dan saya adalah orang yang mengharapkan Tuhan segera datang. Karena dengan demikian Tuhan akan melihat. Kami ingin membawa persembahan ini kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Yang kedua, saudara, pertentangan tentang Yesus Kristus di tengah dunia ini merupakan hal yang telah Tuhan Yesus berulang kali katakan, termasuk dalam bagian ini. Namun hal ini tidak boleh menjadi kendala seseorang untuk mengambil keputusan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya sebagai juru selamatnya. Karena itu adalah satu-satunya jalan agar kita tidak menerima murka Allah. Saudara, dari masa ke masa, apa yang Yesus katakan tergenapi. Saudara, pertentangan itu bukan hanya terjadi dari orang lain kepada seorang yang menjadi Kristen. Tapi pertentangan itu terjadi di dalam keluarga. Mungkin ayahnya bertentangan dengan anaknya. Mungkin anaknya bertentangan dengan ibunya. Dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Kristus. Bahkan saudara, karena Kristus, seseorang bisa diusir dari rumahnya. Tidak diakui lagi sebagai anaknya. Karena Kristus, seseorang mungkin bisa diusir dari pekerjaannya. Dan tidak lagi diterima sebagai karyawan dalam perusahaan itu. Sebagai orang Kristen mungkin seseorang tidak boleh sekolah di sekolah tertentu. Saudara, ada banyak hal yang terjadi ketika seorang itu menjadi orang Kristen. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal itu Tuhan sudah katakan. Di situ Tuhan mau katakan, pertentangan karena Kristus janganlah menjadi kendala engkau tidak menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Mengapa? Karena ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau lepas daripada murka Allah yang ada di atas kepalamu. Engkau diperdamaikan dengan Allah. Dan Allah menjadi pembelamu. Dan engkau tidak perlu takut. Apapun yang manusia lakukan, tanpa seizin Allah, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan takut. Jikalau engkau berkata, Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau membuka hati. Saudara, buka hatimu. Karena itulah jalan satu-satunya. Dosamu diampuni. Engkau disucikan oleh darah Yesus. Engkau menjadi anak-anak Allah. Dan engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan Tuhan. Bahkan engkau menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau mengajar kami artinya berjaga-jaga. Yaitu ketika kami adalah orang percaya berjaga-jaga supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Panggilan kami. Sebagai orang yang belum percaya berjaga-jaga artinya. Agar kami tidak menjadi takut. Tapi kami dengan tulus membuka hati kami kepada Tuhan Yesus. Karena dengan demikian kami menjadi orang yang siap ketika Tuhan datang. Karena murka Allah tidak lagi berada di atas kepala kami. Tetapi kasih karunia itulah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.